Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguh ketika nanti datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi. Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi ashabnya, bagi sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya adalah, siapa sahabat Al-Quran? Apakah kita termasuk sahabatnya? Dan bagaimana ciri-ciri sahabat Al-Quran tersebut? Sahabat Al-Quran, mereka adalah orang yang senantiasa bersemangat mempelajari cara membaca Al-Quran. Setelah dia mempelajari cara membaca Al-Quran, dia bersemangat untuk membaca Al-Quran setiap hari. Waktu-waktu yang dia punya, apalagi di zaman dimana kita harus menjalankan physical distancing, social distancing, work from home, ada di rumah terus kita melaksanakan dan memanfaatkan waktu yang ada, kita bisa manfaatkan untuk membaca Al-Quran setiap waktu di mana Allah berikan kesempatan. Yang kedua, setelah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dengan sempurna, kita tadabburi itu Al-Quran. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh makna dari ayat yang Allah turunkan. Dan kita pahami dengan baik syariat yang Allah syariatkan di dalam Al-Quranul Karim. Karena disitulah substansi Al-Quran diturunkan. Dan mereka yang menjadi sahabat Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk diimplementasikan. Karena setelah memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, dia berusaha untuk bisa mengamalkan satu persatu setiap ayat yang dipahami. Tiga hal ini menjadi sangat prinsip untuk setiap hamba Allah, umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran. Tapi kayaknya nggak cukup deh. Kita harus berusaha untuk menghafalkan itu Al-Quran. Karena sungguh ketika kita hendak mendapatkan surga tertinggi nanti, ketika Allah izinkan kita masuk jannahnya, batasan surga itu adalah batasan di mana kita berhenti membaca hafalan Al-Quran kita. Dan itulah para sahabat-sahabat Al-Quran. Dan itulah mereka yang akan Allah ridhoi untuk menjadi bagian dari sahabat Al-Quran, yang akan Allah berikan syafaat melalui Al-Quranul Karim. Dan ada satu hal yang sangat penting di antara ciri khas sahabat Al-Quran adalah mendakwahkan. Dakwah wa'allamah. Karena satu poin ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga memberikan sebuah derajat yang terbaik. Khairukum, kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Orang terbaik adalah ta'allamal Qur'an, mereka yang mempelajari Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan. Rawahu Bukhari. Hadis ini menggambarkan kepada kita semuanya untuk kita bersemangat mempelajari Al-Quran. Kita bersemangat untuk kelak setelah mempelajari berniat dan berazam untuk mengajarkan kembali. Karena para pengajar Al-Quran, para da'i-da'i yang fokus untuk mengajarkan Al-Quran, Allah berikan derajat yang terbaik bagi mereka. Maka sahabat Al-Quran adalah mereka yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan sempurna, dengan baik, dengan gigih, karena kelak akan diajarkan. Substansi atas hadis ini adalah pesan untuk para ahlul Quran, pesan untuk para aktivis Quran, pesan untuk para sivitas Quran yang saat ini Allah mudahkan diri kita untuk bisa mempelajari Al-Quran, mudahkan diri kita untuk bisa hadir di halaqah-halaqah Quran, kelas-kelas tahsin Quran, untuk kita benarkan dulu niat kita. Niat kita belajar Al-Quran untuk apa sih? Kalaupun kita niat belajar Al-Quran untuk supaya menjadi seorang imam, begitu kita bisa menjadi imam, selesai itu niat kita dan kita nggak ada semangat lagi untuk bisa belajar Al-Quran.
Misal atau ketika kita belajar Al-Quran kita niatkan karena malu. Kita setiap sholat yang jahar maghrib atau isya takut ditepuk oleh teman belakang kita, jamaah yang lain. Sehingga ketika kita ditepuk kita terpaksa harus jadi imam. Terpaksa jadi imam, akhirnya dia bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran supaya apa? Bisa jadi imam. Begitu dia bisa jadi imam, bacaannya sudah merasa baik menurut ukurannya, selesai itu belajar. Nggak nambah itu belajar kembali. Lalu ketika ada seseorang yang malu karena putra-putrinya sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, anak-anaknya atau adiknya atau temannya bagus bacaannya, sedangkan dia masuk usia senja belum juga bisa membaca Al-Qur'an dengan sempurna, hatta suratul Fatihah pun belum sempurna dibacanya. Lalu dia belajar Al-Qur'an, belajar membaca suratul Fatihah. Begitu bisa membaca suratul Fatihah, begitu hafal beberapa surat yang ada, dia akan selesai itu belajarnya. Karena apa? Yang dituju itu sudah terpenuhin semuanya. Padahal tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu frame, satu kerangka untuk setiap sivitas Al-Qur'an membaca dan belajar Al-Qur'an dengan sempurna. Perhatikan hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan tersebut, yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan, wa 'allamahu, dan mendakwahkan, menyampaikan. Inilah tujuan esensi dari hadis ini, di mana mereka yang mempelajari Al-Quran itu kelak untuk disampaikan, kelak untuk diajarkan, kelak untuk didakwahkan. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, kita sungguh merindukan para aktivis Al-Quran yang bersemangat mempelajari Al-Quran, para aktivis Quran yang bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran, para aktivis Al-Quran yang bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran, para sivitas Al-Quran yang bersemangat untuk mengkaji dan menghafalkan Al-Quran, dan para asatidz yang bersemangat mengajarkan Al-Quran. Karena merekalah Al-Quran ini masih dibaca di surau-surau, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di tiap sore dan pagi berdengung di rumah-rumah masyarakat membaca Al-Quran atas berkah, kewajiban dan amanah yang dijalankan para ahlul Quran. Dan inilah esensi dari hadis tersebut. Untuk supaya kita bisa menjadi sahabat Al-Quran, yang kelak Al-Quran akan bisa memberikan syafaat di yaumul akhir nanti, maka kita harus bersemangat untuk mempelajari yang pertama, cara membacanya. Baca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah dalam surat Al-Muzammil ayat keempat. Bacalah Al-Quran dengan tartil, setartil-tartilnya. Berikan hak dan mustahaknya, serta sempurnakan tempat berhentinya. Pelajari itu cara membacanya. Yang kedua adalah pelajari cara mentadaburinya. Pahami itu syariat Allah, pahami itu ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, sehingga kita bisa paham makna syariat yang Allah turunkan. Yang ketiga, setelah kita memahami syariat itu, maka berusahalah untuk melaksanakan apa yang kita pahami itu. Laksanakan semampu kita, sempurnakan setiap muamalah dan ibadah kita sesuai yang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dan hafalkan Al-Quran. Sungguh bobot dari kualitas individu ahlul Quran itu ada di hafalannya. Keimanan seseorang akan semakin kuat ketika apa yang dibaca dalam firman-firman Allah itu dihafalkan, diresapi dalam diri dada mereka dan sempurna untuk diamalkan. Dan yang terakhir, dakwahkan, ajarkan, sampaikan. Karena disitulah kita menyambung risalah Nabi sebagai warasatul anbiya untuk memastikan bahwa ayat-ayat ini terus dibaca. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, Dompet Duafa memiliki program intensif Quranic course di bulan Ramadan 1441 Hijriah, di mana sebuah program yang dihadirkan untuk masyarakat yang saat ini sedang di rumah masing-masing atas situasi COVID saat ini.
Kita barangkali tidak bisa keluar, kita tidak bisa lagi melakukan halaqatul Quran, kita sulit untuk sholat berjamaah, kita sulit untuk melaksanakan sholat Jumat, kita sulit untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar bersama ustadz-ustadzah kita di masjid sebagaimana biasanya kita lakukan setiap pekan atau setiap hari untuk anak-anak adik-adik kita di TPA dan TPQ. Maka dengan intensif Quran course yang dilaksanakan oleh Dompet Duafa, kita ingin melayani mereka yang saat ini ada di rumah untuk tetap belajar dari rumah. Dari apa? Dari gadget dan PC masing-masing. Maka dari itu, siapkan kita, diri kita, keluarga kita, kerabat kita untuk bersama-sama Dompet Duafa belajar Al-Quran di sini. Pembelajaran sangat sistematis. Kita diajak untuk belajar Al-Quran sesuai dengan tingkatan kita. Di awal-awal para ahlul Quran, sahabat Quran yang rahmati Allah, kita akan ada tes penempatan. Jadi bacaan kita akan didengarkan oleh para ahli, didengarkan oleh para guru, muwajih yang certified atas bacaannya. Setelah didengarkan, dilihat kualitas kita apakah masuk yang paling dasar, apakah sudah intermediate atau advance, apakah masuk di Pratahsin, Tahsin 1, Tahsin 2, Takhasus atau Tahfiz. Dan itulah tempat-tempat di mana kita bisa belajar sesuai dengan kualitas dan kapasitas kita saat ini. Dan di EIQ, Intensive Quran Course, ini peserta juga dibedakan dari sisi usia. Mereka yang anak-anak bersama anak-anak, mereka yang dewasa bersama dewasa, mereka yang milenial remaja dikelompokkan dengan gen milenials yang di situ akan satu frame mereka dalam belajar. Ibaratnya kenyamanan dalam belajar itu akan kita buat sekondusif mungkin, senyaman mungkin. Berir-berir untuk kita bisa mengeluarkan suara, karena belajar Al-Quran itu harus mengeluarkan suara dengan lugas, dengan tegas ketika diajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka para peserta di rumah masing-masing itu juga harus menirukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau itu peserta ada yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketahuan. Karena bentuk bibir itu kebaca. Para muwajih yang akan kami tugaskan untuk mengajarkan Al-Quran di platform yang akan kita sajikan, itu akan bisa mengetahui mana peserta yang sungguh-sungguh, yang suaranya jelas, yang makhrajnya jelas, mana yang enggak. Maka dari itu bergabunglah dengan Dompet Duafa Intensive Quran Course, di mana kita ingin menghadirkan sebuah studi, sebuah pembelajaran tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran dari rumah masing-masing, dari rumah bapak ibu sekalian, dari rumah kakak adik sekalian, untuk kita mengoptimalkan waktu Ramadan kita dengan lebih baik, dengan lebih berkualitas. Karena apa? Ramadan, syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Allah lipat gandakan pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran. Dan ketika bacaan kita sempurna, ketika kita membaca Al-Quran didengarkan para ustadz-ustadzah yang mengerti bagaimana cara membaca dengan sempurna, maka sempurna pula bacaan kita. Dan inilah yang kita harapkan. Ketika bacaan kita sudah sempurna, maka semoga Allah berikan, tanamkan di dalam hati kita untuk semangat untuk mentadaburinya. Semangat untuk mentadabur ini penting, karena itu substansi dari ayat-ayat dari firman Allah turunkan. Dan setelah itu pahami dan lakukan, laksanakan. Karena syariat Allah itu untuk diamalkan, bukan untuk hanya diperdengarkan, apalagi dilecehkan. Yang berikutnya, setelah kita memahami ayat ini, hafalkan. Karena disitulah Allah akan memberikan tingkatan surga untuk kelak. Sehingga ketika Al-Quran memberikan syafaat untuk kita semuanya, di situ Allah berikan tingkatan yang tertinggi. Dan yang terakhir,
cita-citakan setiap diri kita, anak kita, keturunan kita menjadi pendakwah Al-Quran, pengajar Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan derajat yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik adalah orang yang bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran untuk didakwahkan, untuk diajarkan, untuk diamalkan. Mari bergabung bersama Domba Duafa untuk kita bisa memaknai Ramadan kita lebih baik dan lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.